Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Dampak tidak saling terkaitnya komponen-komponen kurikulum adalah: A. Terganggunya sistem kurikulum. B. Tidak tercapainya tujuan kurikulum. C. Terjadinya revisi kurikulum. D. Tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jawaban yang tepat adalah C. Terjadinya revisi kurikulum. Nomor 2. Yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum adalah: A. Dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. B. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. C. Adanya kesinambungan pada semua komponen kurikulum. D. Tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Nah, tentu saja jawabannya ini ya teman-teman, D. Tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Nomor 3. Di dalam kurikulum, prinsip fleksibilitas mengandung makna: A. Bahan pelajaran tidak tumpang tindih. B. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. C. Keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram. D. Kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, yang mana teman-teman? Fleksibilitas. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Nomor 4. Pengembangan kurikulum. Berdasarkan prinsip pengembangan kurikulum harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Dilakukan dengan cara: A. Reorientasi tujuan kurikulum. B. Mengevaluasi kurikulum. C. Mengumpulkan data informasi berkaitan dengan kurikulum. D. Memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan. Tentu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Mempelajari, memantapkan, mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan. Nomor 5. Prinsip pengembangan kurikulum salah satunya adalah beragam dan terpadu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa: A. Anak merupakan sentral dalam pengembangan kurikulum. B. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. C. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. D. Kurikulum harus mencerminkan keterkaitan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ini beragam dan terpadu. Ini ada kata keragaman. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. Nomor 6. Perencanaan pembelajaran diawali dengan melakukan penyusunan
A. Program tahunan. Ya, ini program tahunan ya teman-teman. Nah, ini program semester sudah salah. Setelah program tahunan, program semester. Ya, ini betul. Ini program harian bukan. Nah, setelah itu RPP, tidak ada program harian ya teman-teman. Jadi Prota, Promes, dan RPP. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, program tahunan adalah A. Rencana umum pembelajaran untuk memetakan tugas guru dalam 1 tahun secara efektif. B. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pembelajaran efektif dalam 1 tahun. C. Rencana umum pembelajaran sebagai panduan selama 1 tahun pembelajaran, yang mana penyusunannya dilakukan per gugus. D. Rencana umum pembelajaran yang harus diubah setiap 1 tahun sekali oleh pemerintah. Jawaban yang tepat adalah B. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Nomor 8. Berikut ini yang harus ada dalam format isian program semester, yaitu yang mana teman-teman? Yang pertama itu tema ya teman-teman, ada temanya, kemudian ada subtema. Nah, ini langsung kelas, ini langsung subtema, salah ya teman-teman. Ini langsung ke pembelajaran alokasi waktu. Jadi tema, subtema, pembelajaran ke alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 9, prinsip-prinsip pengembangan RPP adalah A. Memperhatikan setiap peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya menulis, membaca, memberi umpan balik dan tindak lanjut. B. Keterkaitan dan keterpaduan kolaboratif, mendorong peserta agar aktif dan memperhatikan setiap peserta didik. C. Kolaboratif, berdasarkan hasil asesmen, mengembangkan budaya menulis dan membaca, serta keterkaitan dan keterpaduan. D. Kolaboratif, mengembangkan budaya menulis, membaca, memperhatikan setiap peserta didik, keterkaitan, dan keterpaduan. Jawaban yang tepat adalah A. Memperhatikan setiap peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, lalu mengembangkan budaya menulis, membaca, lalu memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Nomor 10, penyusunan RPP paling sedikit harus memuat komponen sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu tujuan pembelajaran ya, teman-teman. Tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua itu materi pembelajaran. Nah, ini langsung indikator. Nah, materi ya teman-teman, ini langsung indikator. Setelah materi yaitu metode. Nah, betul. Lalu sumber. Nah, setelah sumber itu ada penilaian ya teman-teman. Nah, media belajar ini tidak perlu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.